Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin untuk membagikan ucapan syukur di dalam ucapan syukur yang kedua, ya, seri yang kedua. Eh, Mengapa kita mengucap syukur, Bapak Ibu, ya? Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengucap syukur karena memang Tuhan ingin hidup kita ini penuh ucapan syukur. Ucapan syukur itu eh, adalah menjadi satu sikap untuk kita menjadi orang yang berbahagia ya. Dampak ucapan syukur adalah membawa emosi kita menjadi emosi yang sukacita dan bahagia. Nah, hari ini saya mau mengucap syukur dengan tema bersyukur untuk mempunyai pasangan hidup istri ya. Tentu bagi Bapak Ibu yang lain bisa mengucap syukur untuk pasangan ya. Saya mengapresiasi dan ucap syukur kepada Tuhan untuk istri. Coba misalnya saya tidak punya istri, bagaimana? Ya, eh, karena itu saya mengucap syukur karena dengan kehadiran istri saya membuat hidup ini menjadi lebih hidup. Ya, apa artinya hidup menjadi lebih hidup? Artinya ada banyak hal yang bisa dinikmati dengan kebersamaan ada pasangan hidup, gitu ya. Saya bersyukur untuk kehadiran istri. Dengan kehadiran istri itu, saya boleh ada anak-anak akhirnya ya, karena melalui istri ya bisa ada hubungan seksual yang lalu lahir anak-anak ya. Kemudian melalui kehadiran istri, saya bersyukur Bapak Ibu, eh, istri saya itu adalah anak tunggal begitu ya. Lalu ketika orang tua meninggal, papa ya, papa mertua di tahun 2015 bisa ada rumah di Surabaya dan rumah boleh dijual dan kami boleh membeli rumah di Malang sehingga saya boleh punya rumah sekarang. Saya bersyukur untuk hal itu karena kalau kami membeli itu secara kemampuan mm, adalah mustahil untuk kami boleh membeli dengan kekuatan kami begitu ya. Jadi yang bersyukur untuk kasih karunia Tuhan ya, ada rumah. Nah, dengan kehadiran istri, Bapak Ibu ya, saya bersyukur ada seorang penolong ya, seorang penolong. Salah satunya adalah ketika saya eh, mengalami PHK begitu ya, istri boleh bekerja dan melayani dan mendukung keuangan ya. Lalu saya beranjak pelan-pelan untuk mulai pelayanan dan ya, kemudian Tuhan memakai itu untuk mencukupkan kebutuhan kami. Iya, saya bersyukur untuk mempunyai istri karena ada teman yang bisa bersama-sama. Ya, ada teman yang membuat saya tidak kesepian, teman mengobrol, ya, dan ada banyak berkat yang melalui kehadiran istri itu ada berkat-berkat yang eh, Tuhan berikan, ya. Eh, ada berkat-berkat proses pembentukan karakter. Kami saling dibentuk karakternya. Saya ada seperti ini karena
pembentukan karakter ya dari istri. Saya bersyukur untuk hal itu ya. Memang tidak mudah prosesnya. Saya sudah menikah 25 tahun eh, dan dalam proses 25 tahun itu boleh belajar banyak, boleh membentuk diri banyak dari gesekan-gesekan, kesulitan-kesulitan ya. Roh Kudus memakai itu untuk membentuk, untuk menghasilkan buah Roh Kudus di dalam hidup saya gitu ya. Dan saya melihat makin hari makin kami boleh saling mengasihi di dalam pasangan ini, menjadi pasangan. Saya bersyukur ketika saya memilih istri saya ya. Ini secara subjektif tentunya. Saya yang tidak punya kemampuan musik, istri saya itu bisa bermain piano, organ, dia mengajar musik ya. Jadi ya saya dengan istri, istri memperlengkapi dari sisi seni ya, sehingga anak-anak pun bisa belajar, ada pengaruh-pengaruh yang baik dari istri ya. Eh, saya bersyukur juga saya memilih istri yang sama-sama belajar, dia juga belajar di MDiv Saat, kemudian MTH di Alitea. Dengan kehadiran istri ya, dia diajak mengajar di SDT Providensia Adonai, dan sekarang ini saya juga ikut membantu mengajar ya, dari ikut membantu saja karena gelar saya MDiv begitu. Saya ikut membantu dulu dalam beberapa semester, lalu dalam semester ini saya pun diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengajar satu mata kuliah ya. Eh, saya yakin juga melalui kehadiran istri menolong saya juga bisa menyelesaikan studi saya di Master Divinitas ya, karena istri juga seorang yang menolong saya. Saya juga bersyukur dengan adanya punya pasangan ini, saya punya teman yang lebih banyak ya. Artinya istri yang punya banyak teman, teman-temannya dikenalkan kepada saya lebih luas lagi dalam berelasi ya. Ketika ada istri, saya bersyukur, artinya saya bisa merayakan keberhasilan, sukacita bersama-sama. Ya, semua berkat Tuhan boleh dirayakan bersama-sama. Eh, ya, saya bersyukur untuk istri juga menolong, bisa menolong anak-anak, ya, bisa sama-sama kita merayakan, ya, ada merayakan ulang tahun anak, ya, ini sebuah tradisi kami. Buat saya itu ada pasangan hidup menjadi tidak sepi, hidup menjadi lebih menarik ya. Saya belajar bagaimana menjadi suami, menjadi papa. Nah, saya juga bersyukur melalui ada pasangan istri ini, ketika saya buat pelayanan kabel ya, istri membantu, anak-anak ikut membantu ya. Kami bergantian mengisi sehingga itu juga membuat saya tidak terlalu berat harus mengisi tiap minggu, tapi istri mengisi 2 minggu bergantian begitu ya. Karena memang kami fokusnya membagi buku, isi buku ya, jadi memang kami memilih kami sendiri yang kami menjadi fasilitator, menjadi orang yang membagikan buku. Hmm, kami rindu ya melalui pelayanan kabel ini. Kalau Tuhan berkenan ada 2.000 buku yang boleh dibagikan. Tentu kami ingin melibatkan sebanyak mungkin orang untuk ikut dalam gerakan ini sehingga gereja Tuhan ya diperlengkapi lebih banyak pengetahuan, hal-hal yang
pengetahuan-pengetahuan praktis yang bisa dipraktekkan, yang bisa berguna di dalam kehidupan keluarga maupun dalam eh, menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau ya. Ya, saya bersyukur istri menolong untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ya, memperhatikan anak-anak. Istri juga menolong untuk pekerjaan rumah ya, bisa memasak, mencuci piring dan seterusnya. Dan melalui kehadiran istri juga ketika saya salah, dia bisa memberikan koreksi sehingga istri itu menjadi berkat yang besar ya buat saya. Tentu buat rekan-rekan semua yang sudah punya pasangan ya, karena dia boleh menjadi teman sharing, teman pelayanan ya, teman saling berbagi ngobrol ya, sehingga kita tidak mudah pikun. Kita pakai otak kita untuk saling sharing, teman jalan-jalan, teman konflik, teman dalam suka dan duka, dalam mendidik anak-anak. Ya, saya bersyukur bahwa melalui kehadiran istri itu berikan banyak hal yang baik ya, bisa menikmati seks bersama pasangan ya. Saya sudah menikah 25 tahun dan boleh menikmati hubungan seks itu dalam 25 tahun ini. Ya, itu anugerah yang sangat besar sekali ya, sangat tak ternilai ya, karena seks itu adalah kenikmatan fisik yang paling puncak secara fisik ya. Jadi Tuhan memberikan anugerah ini melalui pasangan dan kita bisa merayakan dengan sukacita anugerah Tuhan ini ya. Kalau itu diibaratkan eh, nilai uang ya, tentu tidak bisa dibandingkan dengan nilai uang. Tapi kalau diibaratkan begitu ya, Bapak Ibu, saya memikirkan itu kalau boleh berhubungan seks itu saya boleh mendapatkan 1 M begitu ya, atau harus memberikan 1 M, betapa kayanya ya. Artinya nilai yang Tuhan berikan itu sangat mahal ya. Kita ini sangat kaya sekali ya secara rohani ya. Artinya boleh menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini. Itu secara saya mengucap syukur untuk ada istri yang sudah menjadi berkat ya, yang saya sudah bagikan itu. Dan hari ini sendiri saya juga ya mengucap syukur juga kalau secara umum ya Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita itu tubuh yang sangat baik. Ya, dalam tubuh kita itu ada 40 triliun sel. Ya, sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Di otak kita ini ada 86 miliar lebih sel. Betapa luar biasa otak yang Tuhan berikan. Nah, dan karena yang Tuhan berikan sangat baik ya, jadi saya mau untuk hal yang baik saya boleh terima supaya sel-sel otak, sel di dalam tubuh ini boleh sehat ya. Ya, saya percaya itu ketika saya mendengarkan musik ya, apalagi musik-musik pujian, eh, itu berpengaruh baik ya buat sel-sel yang ada di dalam otak dan diri sendiri. Ketika ada persekutuan, ada beribadah, ya, ada pelayanan, misi, pengabaran Injil, semua membawa kebaikan buat sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Tentunya eh, prinsipnya yang baik masuk, yang tidak baik jangan masuk. Ya, saya juga bersyukur hari ini saya juga belajar tentang kisah Yusuf karena rencananya hari Sabtu ini saya membagikan materi tentang bagaimana hidup kudus ya, menjaga kekudusan hidup. Nah, kisah Yusuf itu
dia boleh ketika dia digoda oleh Potifar, dia tetap setia kepada Tuhan ya, setia dalam kekudusan, dia lari. Nah, ini sebuah prinsip yang penting ketika digoda dalam hal seksual, kita dipanggil lari, bukan melawan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan suruh lari, pergi seperti Yusuf yang melarikan diri dari istri Potifar ya, istri Potifar sehingga dia tetap menjaga kekudusannya meskipun di akhirnya difitnah dan masuk penjara. Nah, dalam hidup saya boleh belajar satu hal yaitu ketika mengalami masa sulit, setia sama Tuhan. Nggak mau kecewa sama Tuhan. Ya, itu yang saya pelajari. Kita tunjukkan trust kita, faith kita kepada Tuhan ya, kepercayaan dan iman kita. Nah, Bapak Ibu, hal yang lain adalah eh, ya saya bersyukur hari ini boleh menjemput anak-anak di gereja dan anak-anak baru selesai retreat dan camp ya. Dan boleh berbicara ngobrol-ngobrol dengan mereka ya. Ini adalah ucapan syukur saya untuk waktu ini, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Segala pujian buat Tuhan. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya.